Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Hobi Gadget. Nah, jadi hari ini kita akan unboxing sebuah PC dari Acer, yaitu adalah All-in-One PC. Kalau misalkan kalian yang nggak tahu All-in-One PC itu apa, All-in-One PC itu adalah PC yang tergabung dengan monitornya. Jadi udah nggak pakai CPU lagi atau kayak mini PC itu udah nggak ada ya. Jadi udah tergabung dengan monitornya. Atau kalau kalian lebih familiar, kalau misalkan kalian lihat iMac, nah modelnya itu kayak gitu ya. Dan ini serinya itu Acer C24. Kebetulan serinya itu ada dua ya, ada C22, ada C24. Itu beda di ukuran monitor aja sebenarnya teman-teman ya. Dan beda-beda speknya dikit, tapi lebih terlihatnya itu di monitornya. Jadi kalau yang C22 itu adalah menandakan monitornya 22 inch, sedangkan kalau yang C24 ini yang saya beli itu adalah ukurannya 24 inch, oke? Nah, jadi untuk speknya nanti kita sekalian ngobrol aja sambil kita unboxing dulu, oke? Ikut terus video ini. Oke, teman-teman, jadi ini dia untuk boxnya kayak gini ya. Dan di sini dia ada tulisan logonya itu Acer, dan di sini serinya itu Aspir C24 ya. Dan ini ada sedikit siluet atau bentuk dari PC All-in-One itu. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu aja. Kalau misalkan kalian pengen lihat belakangnya, ini belakangnya hampir mirip-mirip aja sih kayak gini ya. Oke. Yang pertama kita dapat buku manual, udah pasti ya. Ini lebih ke setup guide-nya sih. Jadi kita harus pasang kakinya dan segala macamnya, ini jadi quick guide gitu. Terus di sini ada kartu garansi yang kalian bisa klaim kalau misalkan ada masalah atau segala macam. Terus di sini, nah ini dia, ini baru buku panduan, jadi kalian bisa baca-baca. Terus kita dapat mousepad dan ada tulisannya itu Acer, oke? Nah, terus yang selanjutnya ini, ntar kita sebelah sini ya. Jadi terus yang selanjutnya itu ada mouse, teman-teman. Nih, kita dapat mouse dan mouse-nya itu belum wireless, tapi ya lumayan. Kalau misalkan kalian mau beli mouse wireless, boleh juga sih ya. Oke, nah terus ini ada apa lagi? Oke, ini ada adapter di sini, terus ada kabel powernya di sini. Udah pengen jatuh, bentar. Oke, ini sepertinya untuk jepitan kabel, teman-teman, supaya kabelnya itu tertata rapih dan mejanya itu terlihat lebih clean. Nanti akan kita contohin ya. Oke, terus yang selanjutnya dapat keyboard juga nih. Jadi belinya itu udah langsung ada paketannya, keyboard, mouse segala macam, jadi udah siap pakai aja. Nih, ada mouse-nya. Ini nanti juga kita akan review ya untuk mouse-nya, keyboard-nya. Bentar, kita ke sampingin dulu ini. Yang pertama-tama supaya ininya berdiri dulu, kita pasang dulu kakinya, teman-teman. Sebentar. Nah, kita buka dulu plastik dari kakinya. Oke, nah jadi untuk kakinya itu kayak gini, teman-teman. Ini ada baut dan karetnya itu bisa kalian buka dari sini. Ini persis kayak karet buat pasang tripod ya. Bukan karetnya sih, jadi si bautnya ini lebih kayak untuk pasang tripod. Dan sekarang kita pasangin dulu ke sininya. Nah, ini dia, teman-teman, untuk PC All-in-One-nya itu kayak gini. Dan di atas ini ada kamera yang ada tutupnya juga. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu pakai kamera, tinggal kalian tutup. Kalau misalkan kalian mau pakai kamera, tinggal buka kayak gini, oke? Nah, ini dia. Oh, ini ada apa nih? Silika gel. Kita simpan. Oke, jadi kita lihat dulu sekarang ke bagian belakangnya sebelum kita jelasin speknya. Nih. Untuk bagian belakangnya itu ini kayak ini, sebentar kita kayak gini lagi. Nah, untuk di bagian belakang ini ada ventilasi di sini. Ventilasinya itu adalah untuk membuang hawa panas dari dalam CPU-nya ini. Terus di sini ada port
Duanya itu ada port USB yang 3.2 gitu, yang jadi ini yang USB-nya itu jauh lebih baru ya. Dan ini 3.1 kalau nggak salah. Terus di sini ada jack 3,5 mili untuk speaker, dan di sini ada colokan untuk power. Di sini ada LAN ya, colokan LAN, dan yang terakhir ini ada colokan HDMI. Jadi kalau kalian mau pakai PC All-in-One ini di case ke TV atau monitor yang satunya, misalkan kalian punya lebih dari satu monitor, ini bisa ya, tinggal kalian colokin dari HDMI ini, oke? Nah terus misalkan yang tanya, Mas untuk tombol powernya ada di mana? Tombol powernya itu ada di bagian bawah teman-teman. Nih, jadi sebentar, ada di bagian bawah sini untuk tombol powernya. Ini dia. Dan di bagian bawah juga ada colokan USB lagi, nih. Nah di bagian bawah ini ada colokan USB lagi. Dan di sini ini nggak tahu untuk slot apa, saya harus cari tahu lebih lanjut ya untuk slot yang ini. Nah di bagian bawah ini ada speaker. Jadi ini tuh udah built-in speaker juga, oke? Nah untuk look awal ya, ini keren banget teman-teman ya, kelihatan mewah menurut saya. Di sini warnanya itu silver dibalut, tapi di pinggirnya ini dia kayak bezel-less gitu, ya tipis banget ya. Kayak nggak kelihatan ada bezelnya gitu. Jadi memang bezelnya itu cuma di pinggir, jadi cuman ada bezel di atas aja dan di bawah untuk logo dan pernak-pernik segala macamnya lah ya. Kalau di atas ini lebih kayak untuk nyimpen webcam ini, jadi harus ada listnya ini sedikit ya, atau bezelnya. Dan ini ada 3 buah titik, ini sepertinya untuk mikrofon kalau misalkan untuk video call atau Zoom meeting dan segala macamnya, oke? Nah sekarang kita coba setup dulu ya. Kita lihat dulu nih. Ini mouse-nya kita keluarin. Ini mouse-nya ini sebetulnya biasa aja teman-teman, tapi ya lumayan kalau misalkan dapat ya. Ini mouse ringan banget ya, ini untuk awal-awal sih oke lah, tapi kalau misalkan kalian mau beli lagi yang wireless itu juga boleh, oke? Nah ini sekarang kita buka keyboardnya. Biasanya saya itu yang namanya bawaan gitu ya, keyboard bawaan ini dari dulu pernah beli Acer yang langsung gitu ya, yang build up itu. Keyboardnya itu keren-keren teman-teman. Nah, nggak tahu nih yang sekarang keyboardnya keren nggak. Kalau dulu itu ada shortcut untuk musiknya dan segala macamnya. Kalau sekarang nih gimana nih? Ternyata nggak ada ya. Ini keyboardnya biasa aja tuh, nggak ada shortcutnya segala macam. Dan ini cuman shortcut untuk ya yang biasa kalau kalian nemu di laptop ya, shortcutnya kurang lebih kayak gini. Jadi kayak untuk musiknya juga ini disatuin. Kalau dulu teman-teman ada shortcutnya di sini sendiri lagi, dan di sini ada untuk volumenya yang bisa kita atur, oke? Ya perubahan jangan, tapi ya lebih difokusin utamanya ke PC All-in-One-nya ini sih ya, oke? Nah terus kita keluarin dulu coba mousepadnya ini. Hop. Nah, mousepadnya ini juga lumayan oke sih ya. Ya, kalau untuk kerja sehari-hari ini cukup bagus ya. Kecuali kalau misalkan kalian mau untuk gaming segala macam ya, ini nggak, kurang cocok ya teman-teman. Harus beli lagi. Ya, ini kayaknya sih untuk render, untuk video-video sih ini lumayan oke menurut saya. Untuk editing gambar atau segala macam ini lumayan oke. Dan kita akan bahas speknya sekarang, dan kita akan nyalain dulu ini sambil kita setting-setting, oke? Nah, ini dia untuk setupnya. Sebetulnya ini hanya setup untuk sementara aja. Nantinya sih pasti akan lebih rapi. Nah, sebelum kita tes ke yang lain-lain, kita bahas dulu sedikit soal spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, Acer All-in-One C24 ini menggunakan Intel Core i3 dengan generasi ke-11 ya untuk prosesornya itu. Untuk VGA, dia VGA onboard yang integrate yaitu Intel UHD grafik ya. Terus untuk varian memorinya dia ada RAM yang 4GB, ada juga yang RAM 8GB.
Untuk internal, kebetulan yang saya beli ini sudah 512 NVMe SSD. Nah, ini juga bisa ditambah, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pakai hard disk, kalian bisa bawa ke Acer store-nya langsung untuk minta dipasangin hard disknya. Nah, terus juga nggak ketinggalan ada Acer HD kamera yang tadi sudah dijelasin, terus WiFi dan Bluetooth ini sudah ada ya bawaannya, terus built-in speaker juga, dan untuk displaynya itu dia 23,8 atau kita buletin 24 in dengan Full HD ya, dan teknologi itu pakai Acer ComfyView LED. Saat pertama kali booting ini kerasa cepet banget teman-teman, ditambah lagi sudah pakai SSD, jadinya bootingnya itu 2 kali lebih cepat dibanding pakai hard disk. Nah, untuk Windows-nya sendiri ini pakai Windows 10 yang sudah bisa di-upgrade ke Windows 11. Dan kebetulan ini udah saya upgrade langsung ke Windows 11 supaya lebih maksimal ya tentunya. Dan ditambah lagi sudah ada Office Home 2019 yang terdiri dari Office Word, terus Excel, dan juga PowerPoint. Nah, sisanya kita harus beli lagi, tapi untuk awal ya udah lumayan tentunya. Oke, lanjut ke pemakaian. Untuk dipakai ini enak banget. Saya udah coba Acer C24 ini untuk editing video. Untuk edit video dan masukin video ini nggak kerasa lambat sama sekali. Kalau untuk edit video yang ringan-ringan sih ini masih sanggup tentunya. Contoh kayak video yang saya buat ini hanya pakai crop, terus editing warna, terus nambahin lagu, terus editing soundnya, serta kasih transisi sedikit supaya hasilnya itu lebih bagus. Dan ternyata cara kerja Acer All-in-One C24 ini memuaskan. Tapi kalau untuk editing Photoshop, sayangnya saya nggak nyobain ya. Cuman kalau untuk editing video aja sanggup, harusnya sih untuk editing foto nggak ada masalah. Nah, oh ya, untuk layarnya sendiri ini warnanya oke, nggak terlalu over, serta untuk kecerahannya sendiri ini bisa diatur tapi lewat display setting yang ada di Windows. Jadi udah nggak bisa setting manual seperti yang ada pada monitor umum lainnya. Kalau misalkan monitor-monitor lain itu kan ada menu untuk setting brightness-nya, terus kontrasnya, terus sharpness-nya sendiri. Nah, sedangkan di Acer C24 ini dia udah built-in langsung dengan Windows-nya. Jadi cuman bisa ngatur-ngaturnya itu lewat Windows. Oh ya, ada satu hal yang menarik tentunya ya. Ya, ini adanya colokan HDMI out. Ini sangat membantu banget kalau misalkan kalian punya lebih dari satu monitor yang nganggur, ini bisa banget dimanfaatin. Tentunya nggak cuma monitor aja, tapi bisa juga ke proyektor kalau misalkan kalian lagi ada project yang harus diseminarkan atau misalkan mau ditampilin di proyektor, ini bisa banget. Nah, terus kalau misalkan contoh lain, misalkan mau Zoom meeting sambil nonton atau misalkan sambil ngetik, ini tentunya sangat bisa sekali. Atau sambil editing juga bisa tentunya kita lakuin. Terlebih lagi kalau misalkan punya dua layar seperti ini, membuat kita yang sedang ngerjain sesuatu seperti jauh lebih ringkas dan jauh lebih terbantu. Nah, lanjut ke speakernya. Untuk speakernya ini menurut saya ya lumayan oke ya speaker bawaannya itu. Ya kalian cobain dengerin dulu deh. Nah, gimana? Menurut saya sih ini ya kalau untuk bawaan terus ada suaranya ya ini lumayan ya. Tapi kalau misalkan kalian yang suka denger musik itu kayaknya agak sedikit kurang, entah itu bassnya gitu ya, ada agak-agak kurangnya gitu. Nah, paling kasih untuk speaker tambahan pakai jack 3,5 mili atau kayak saya pakai speaker Bluetooth ya. Nah, ini bisa kalian gunain. Fitur-fiturnya itu salah satunya adalah Bluetooth-nya. Jadi bisa pakai Bluetooth speaker kayak gini kalau misalkan malas pakai kabel. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja yang bisa saya jelasin tentang PC Acer All-in-One ini. Selebihnya sih ini oke banget dari segi desain yang terkesan mewah dan juga simple banget buat kalian yang pengen PC tapi nggak mau ribet atau misalkan mejanya kecil, terbatas. Nah, ini bisa banget buat kalian beli ya. Jadi segitu dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata.
Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.